Terus kalau untuk informasi orang, maksudnya kalau di Jawa kan mungkin penyebaran informasinya cepat ya. Kita ada info dari Iya. Kemenkes atau dari mana gitu kita bisa tahu cepat. Kalau di sana itu gimana penyebaran informasinya itu apakah orang-orang masyarakatnya ngeh dengan info itu atau masa bodoh atau seperti apa? Kalau untuk kalau di sini kayak media media sosial itu sebenarnya eh, ini sih maksudnya masyarakat di sini juga paham, maksudnya ada sudah ada sinyal internet sudah ada. Cuma ya itu maksudnya kalau misalnya hujan atau lagi badai terus kalau misalnya mati lampu itu pasti sinyalnya hilang. Tapi kalau misalnya penggunaan akses media sosial itu di sini masyarakat sudah gunain sih. Sudah Jadi aware memang ya. kayak sudah aware gitu. Jadi kalau misalnya di sini pun di puskesmasku pun itu kalau misalnya ada kayak info-info kayak misalnya info vaksin atau kegiatan-kegiatan puskesmas itu salah satunya kita lewat media sosial Facebook sih. Jadi Oh, kayak Facebook. menyebarkan ke masyarakat. Di sini bahkan yang itu ya orang jualan Pakai Facebook, pakai kayak TikTok. jual-jualan gitu itu pakai Facebook. Pakai Pakai Facebook. Facebook. TikTok. Jadi kayak kita tuh kayak memantau gitu memantau gitu dari Facebook apa ya jualan ibu ini jualannya hari ini apa ya dari Facebook gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya masyarakatnya sih sudah aware akan media sosial sendiri. Oh, di sana memenuhi kebutuhan buat puskesmas itu berarti kan ke dinas ya katanya itu berapa jam ke Iya. dinas? 12 itu Dinasnya tadi. kalau kan di Nggak ada. kabupaten ada. Kalau di kabupaten ada jadi sekitar 45 jam kalau mau ke dinas. 45 jam dengan jalan yang begitulah. Jadi kamu ambil obat tuh PP 10 jam ya. Wih, gila. Iya, sekitar segitu. PP 10 jam. Tapi kan kalau untuk pengambilan untuk pengadaannya sendiri kan kita ada dibagi kan ya, ada 4 kali pengambilan sih. Nah, jadi ya itu PP-nya 4 kali. Seminggu Kecuali sekali. ada misalnya kecuali Enggak kalau misalnya ada juga infeksi. sih. Enggak juga sih. Oh, Per beberapa bulan gitu. Tapi kadang-kadang juga kan kayak misalnya kampusnya kan paling tiap bulan kan kampus pasti ada pelaporan ke dinas kan ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya memang nggak bisa pergi misalnya karena ada pelayanan ya kita misalnya tinggal menitipkan berkas pengadaan ke kampusnya. Jadi nanti kampus yang ini bawa obatnya ke sini kayak gitu sih. Ya lumayan soalnya 10 jam. 10 jam. Kalau apa ke dinas juga malas banget kayaknya. Iya. ini perjalanannya doang 10 jam ya. Iya, Gila. perjalanannya doang 10 jam. Itu pernah, jadi kayak pernah ada kegiatan kan, kegiatan yang dari dinas ya. Iya. Itu kayak kegiatannya itu kan pagi. Itu pagi jam 8. Berangkat. Itu memang udah berangkat itu memang dari jam berapa itu? Dari pagi buta. Itu udah berangkat, terus selesai kegiatan, ya pulang lagi ke sini. Jadi sehari itu di jalan beneran. Sehari itu Kayaknya lama di jalan daripada kegiatannya. lama di jalan daripada kegiatannya. Kegiatannya lo cuma 4 jam. Di jalannya 10 jam. Oke. Tapi ya seru. Iya, menyenangkan ya. Soalnya bareng teman-teman, kalau sendirian mungkin jadi depresi itu. Oh iya benar. Tapi kalau yang ini, yang kegiatan yang tadi gue bilang itu sendiri. Karena kegiatan terkait kefarmasian sih. Wih, gila. Kecuali kayak misalnya ada pelaporan tim, itu baru kami berangkat semuanya. Tapi kalau misalnya ada kayak kegiatan kefarmasian atau kegiatan yang lainnya itu tergantung ininya sendiri sih. Kayak kefarmasian berarti aku yang berangkat kayak gitu. Oke, Tapi kalau oke. yang lain kadang dokter juga sendiri yang berangkat kayak gitu. Jadi tergantung kegiatannya Diantarin ambulan? apa. Enggak. Enggak diantarin ambulans. Alhamdulillah enggak sampai. Cuma kami ya itu karena kan di sini kan enggak ada kendaraan ya. Kami tuh cuma dapat kendaraan dinasnya itu cuma satu motor nis. Jadi tuh kayak misalnya kalau mau belanja ya kan kami kan kalau mau belanja kan biasanya ke kecamatan itu jaraknya kan 1 jam dari sini. Itu pernah pakai mobil ambulans pinjem
Belanja ya tapi. Untuk kepentingan belanja. pinjam untuk kepentingan belanja, pinjam tapi nanti kami ini ganti ini kan karena nggak ada kendaraan lain, motor cuma satu, kami berlima. Kalau apalagi kalau misalnya pas awal sih kayak misalnya ngisi-ngisi rumah kan, karena kan rumah kan dalam keadaan kosongan, jadi kayak misalnya kasur apa semua itu kan kami beli sendiri, jadi ya memang butuh mobil kalau kayak gitu. Ya mau nggak mau hanya ada mobil ambulans, ya kami pinjam dulu mobil ambulansnya. Ini KKN versi ekstrim sih. Iya, sebenarnya sih gitu. Versi ekstrim sama lama. Cuma Ekstrim bedanya di sekali. gaji itu aja. Nah, ngomong-ngomong gaji nih. Ini topik paling Oh iya. ditunggu-tunggu. Oh, paling hangat kayaknya ya. Iya, berapa sih? Atau sekitar sama kayak UMR mana gitu, biar nggak nyebut nominal gitu. Nggak apa sih, karena kalau misalnya Oke. gaji ini sebenarnya kan udah asik. Makin senang Karena kami. kalau gak asik, makin seneng ya kalau disebut Sebut langsung. nominalnya ya. Oh iya, kalau untuk gaji ini kan sebenarnya kan sudah ada peraturannya sih nih, cuma saya lupa gitu peraturan nomor berapa gitu. Cuma kalau untuk apoteker ya itu kan kalau untuk gajinya kita kan itu disesuaikan sama kategori penempatan dan profesinya sendiri. Kalau untuk apoteker itu dia terhitungnya S1 plus profesi selain dokter gitu. Jadi untuk besaran gajinya sendiri kalau misalnya penempatan di daerah biasa itu gajinya 5.300.000. Oke. Kalau untuk daerah terpencil itu 8.045.000. Oke. Kalau sedangkan untuk daerah sangat terpencil itu dia gajinya 10.316.000. Kayak Oke. gitu. Tapi ini besaran gajinya ini belum dipotong sama pajak penghasilan dan BPJS kayak gitu sih. Oke. Lumayan sih ya, maksudnya Selain- sama dengan Iya. apa yang tenaga yang dikeluarkan ya. Iya, lumayan ini sih. Lumayan. Belum jadwal sudah. Nggak ada jadwal. Iya, Pak. Ya, Nis. Itu kan masih gaji pokok bukan sih? Atau sudah include semua? Ini gaji pokok sama insentif sih. Biasanya ada tambahan lagi kayak misalnya jaspel. Itu tapi kalau jaspel kan dari puskesmas kan ya. Kalau ini dari kementerian. Dia tinggal nambah jaspelnya sendiri. Kalau jaspelnya kan tergantung dari puskesmasnya kan, jumlah kepesertaannya juga kan ya. Dari aplikasi puskesmasnya lah ya. Iya, tergantung aplikasi puskesmasnya dapatnya berapa gitu. Terus menurut apa yang bisa punya ikut Nusantara Sehat ini? Kalau plus minusnya Kalau minusnya kayaknya kalau minusnya yaitu kerjanya di daerah pedalaman kan aksesnya sulit, jadi kemana-mana itu susah. Terus dari segi sarana prasarana juga masih kurang. Kalau dibandingkan kalau kita kerja di puskesmas yang di perkotaan kan, jadi memang masih butuh penyesuaian sih. Kalau plusnya itu yaitu pertama kita mendapatkan pengalaman kerja kan, kapan lagi coba kita kerja di daerah pedalaman gitu, itu mengabdi lah ya. Terus nanti kalau setelah purna kita itu punya kesempatan untuk ikut menjadi Nusantara Sehat individu. Terus juga kita bisa mendapatkan reward berupa beasiswa untuk lanjut kuliah dari Kementerian Kesehatan, dan dapat sertifikat juga yang nantinya kalau misalnya ada yang mau apply ke PNS di Kementerian Kesehatan itu bisa mendapatkan poin tambahan gitu sih. Oke. dan juga rewardnya ya. Ya, menarik loh. Itu berarti kita punya kesempatan kayak kamu nih misalnya udah Nusantara Sehat 1 kali, bisa daftar lagi. Iya. 1 kali lagi. Iya, jadi kalau misalnya sebenarnya tergantung usia, jadi kan ada batasan umur ya. Jadi kalau misalnya NS Team itu dia tuh batasan umurnya 35 tahun. Kalau misalnya individu itu 48 tahun batasan umurnya. Jadi kalau misalnya NS Team itu setelah kita ikut NS Team itu kita nanti bisa ikut NS individu tanpa harus melalui proses awal pendaftaran dan tes lain-lainnya. Jadi kayak nanti itu langsung pemilihan lokasi penempatan aja
kayak gitu. Ini kayak khusus NS yang sudah purna. Jadi dia beda, sistemnya tuh kayak beda dari yang orang lain yang misalnya baru ikut NS individu misalnya. Beda gitu, beda tahapan gitu. Kalau yang kami, kalau misalnya yang sudah purna, itu nanti tinggal ini pemilihan lokal penempatan aja. Oke. Kalau misalnya mau ikut lagi. Tapi kalau misalnya timnya itu, kalau misalnya mau ikut timnya, misalnya saya kan sekarang kan tim, tapi nanti misalnya saya mau ikut tim lagi, sebenarnya bisa juga nih. Cuma ya itu harus ulang lagi dari awal, daftar lagi, tes lagi. Gitu. Oke. Kebanyakan orang nggak ini sih, lebih ke kalau misalnya mau ikut NS ya langsung individu aja, berarti maksudnya setelah NS tim ya langsung NS individu karena ada jalur khusus kan. Jadi lebih memanfaatkan ini saja sih. Menurutku apoteker yang seperti apa sih yang cocok buat ikut usaha sehat ini kan kayaknya agak berat ya sebenarnya dari ceritanya. Yang tangguh dan pemberani. Iya, yang pasti yang pertama harus mudah beradaptasi sih. Karena kita kan ditempatkan di daerah terpencil atau misalnya daerah sangat terpencil, sehingga dibutuhkan kemampuan beradaptasi supaya nantinya bisa bertahan sebenarnya. Terus yang kedua, kemampuan untuk berinovasi sih sebenarnya. Karena kan sarana prasarananya itu masih kurang ya. Jadi itu kita harus bisa memanfaatkan apa saja yang ada agar pelayanan itu tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya ya, Nitya. Kalau ada nih, maksudnya kalau di tempatku sih alhamdulillah aman. Tapi maksudnya yang lumayan lah aman. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman yang lain yang di daerah penempatan yang lain tuh ada sampai kertas puir pun nggak ada. Oke. Kertas puir jadi itu mereka kalau misalnya resep racikan ya itu bungkusnya pakai kertas HVS. Oke. Karena nggak ada kertas puir. Ya. Jadi ya itu, jadi kita harus bisa memanfaatkan apa saja sih yang ada, setidaknya pelayanannya itu kita bisa tetap jalan gitu. Karena memang kan namanya daerah ya sangat terpencil atau daerah terpencil gitu kan, jadi pasti sarana prasarana itu kan masih kurang banget kan dibandingkan kalau misalnya kita kerja di puskesmas daerah perkotaan yang puir pun ada alatnya sendiri. Sekarang kan kalau di sini kita puir itu manual, semuanya manual. Pakai mortir berarti ya? Masih gerus-gerus. Iya. Masih pakai mortir. Enggak, kalau dulu kan kita saja dulu waktu masih PKP puskesmas kan kita udah nggak pakai mortir kan ya. Blender. Pakai blender. Bungkusnya pun tinggal pakai alatnya kan, alat ininya. Iya. Kalau di sini manual, semuanya manual. Oke. Terus yang terakhir sih harus punya jiwa mengabdi sih sebenarnya. Karena ya itu hal yang menguatkan kita untuk bisa tetap bertahan, ya itu yang harus punya jiwa mengabdi. Apalagi kan kita ditempatkan di daerah yang notabene ini sebenarnya daerah yang asing, terus aksesnya pun sulit. Jadi ya kalau misalnya tidak punya jiwa mengabdi itu juga susah pasti. Kamu di sana komunikasi dengan masyarakatnya enak nggak? Ada kendala bahasa apa gimana gitu? Nggak ada ya? Alhamdulillahnya kalau saya di sini tuh memang masih banyak bersyukur sih sebenarnya tempat penempatan ini, maksudnya alhamdulillah itu mesti lebih baik lah dibandingkan maksudnya teman-teman yang lain gitu. Tempatku ini daerah transmigrasi. Jadi jadi masyarakatnya itu kebanyakan dari Jawa gitu, dari Bali. Jadi setidaknya kalau dari komunikasinya alhamdulillah masih lancar. Setidaknya kalau mereka ngomong pakai bahasa Jawa masih paham lah ya dikit-dikit. udah terlatih waktu kuliah ya. Jadi paham sedikit-sedikit kayak gitu. Dan mereka pun kalau bahasanya bahasa Indonesianya pun masih lancar gitu loh. Dibandingkan misalnya teman yang lain yang maksudnya yang ada yang penempatan di daerah Kalimantan yang memang bersinggungan langsung sama suku Dayak juga ada. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya kalau komunikasinya setidaknya di tempatku masih alhamdulillah aman. Temen satu timmu tapi ada yang dari Jawa, Watan? Iya. Kalau temanku ini, kalau yang dari dokter umumku ini dari Jogja. Oh, dia culture shock nggak pindah ke sana?
Kalau dokterku ini, dia ini apa? Sebelumnya nih memang dia besarnya di Kalimantan. Oh Nah, ya, besar di Kalimantan, kuliahnya di Jogja. oke. Kuliahnya di Jogja. Jadi kalau misalnya penempatan di Sulawesi, alhamdulillah dia aman. Setidaknya dari segi kayak misalnya makanan pun itu aman lah ya, maksudnya ininya. Dan kalau misalnya masyarakatnya karena kan di sini kan daerah transmigrasi, kebanyakan orang Jawa. Jadi setidaknya cocok lah. Jadi nggak ada ini, nggak kaget-kaget banget lah. Terus kalau teman-teman yang lain, kayak misalnya dokter gigiku itu dia dari dari Sulawesi Tenggara, dari Kendari. Terus kalau yang misalnya dari Promkes juga dari Sulawesi Tenggara juga. Kalau analisku itu dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Jadi 4 orang Sulawesi, 1 orang Jawa. Oke. Berarti lebih gampang adaptasinya ya. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir, Watan. Wih. Ini yang paling gong. Apa harapan kamu Iya. untuk apoteker Indonesia ke depannya? Harapannya itu semoga profesi kita itu semakin eksis sih ke depannya, sehingga itu masyarakat awam itu bisa lebih mengenal profesi apoteker itu. Jujur ya nih ya, di sini saja ya, saya itu kalau dipanggil ya, Dokter. bukan nggak ada yang panggil apoteker, panggilnya tuh kalau bukan suster, dokter. Semuanya ya. Iya, semuanya. Jadi maksudnya memang karena ya berarti memang membuktikan bahwa memang profesi kita memang mungkin belum terlalu eksis kali ya. Jadi masih banyak masyarakat yang memang belum tahu bahwa profesi kita itu sebenarnya ada loh. Sebenarnya yang paham terkait obat itu apoteker gitu. Apalagi ya? Mungkin lebih banyak ikut. Ayo ikut Nusantara Sehat. Oh iya. Iya bener sih, itu juga sih Nit. Bener, soalnya ya di angkatanku aja ya Nit ya, itu kan ada 24 tenaga kefarmasian. Dari 24 orang hanya 9 orang apoteker. Yang lain itu yang 15 itu asisten apoteker. Itu memang kayaknya antara memang yang berminat sedikit atau gimana gitu ya, nggak paham juga. Tapi memang sih paham juga sih saya, maksudnya karena kan kalau dari profesi kita kan ya maksudnya kalau untuk dari segi pekerjaan juga masih muda lah ya, kalau misalnya kita mencari pekerjaan di daerah perkotaan itu masih muda. Jadi kayak misalnya untuk berpikir ke daerah pedalaman juga pasti kan berpikir berapa kali juga, karena kan mudah juga kan kita cari pekerjaan di daerah perkotaan. Tapi ya alangkah lebih baiknya kalau masih punya kalau misalnya punya kesempatan setidaknya mengabdi lah 2 tahun aja gitu. mumpung belum menikah. Iya benar-benar. Terutama kan syaratnya tim kan belum menikah. Jadi kan masih belum ada tanggungan apa gitu, setidaknya 2 tahun dulu mengabdi, setelah itu mungkin baru dulu. Karena kalau setelah menikah kan udah nggak bisa juga kan ya, kecuali ikut NS individu sih. Kalau NS individu bisa kalau untuk orang yang sudah menikah. Tapi kalau yang tim itu memang belum menikah, dan memang harus ada perjanjian bahwa kita tidak bisa menikah selama setidaknya 6 bulan dari daerah di penempatan kayak gitu sih. Tapi itu durasi minimal emang 2 tahun ya, nggak ada yang lebih cepat ya, setahun. Iya nggak ada. Minimal itu 2 tahun. Maksimal 2 tahun sih, mungkin cuma 2 tahun aja memang kontraknya. Maksimalnya 2 tahun, cuma 2 tahun aja sih kontraknya. Ya setelah itu kalau misalnya mau ikut lagi ya itu tinggal ikut individu kah atau ikut tim lagi. Tapi kalau ikut tim ya berarti ulang lagi prosesnya dari awal. Kayak gitu. Semoga kedepannya semakin banyak yang tertarik untuk ikut program ini sih, sekaligus mengabdi juga kan. Ini cocok buat yang itu haus tantangan ya. Iya bener, karena kita kan maksudnya sebelum penempatan kan kita emang sama sekali nggak tahu daerah yang daerah penempatan kita tuh nggak gimana itu kita nggak tahu. Jadi maksudnya kayak sistem untung-untungan gitu loh. Ada yang ya gitu, ada yang memang
ada yang harus 2 hari baru nyampe, ada yang harus naik kapal dulu, ada yang ini kan memang banyak gitu, beda-beda. Di sini pun kalau misalnya alhamdulillah bersyukur ya gitu, cuma ya kalau di sini tantangannya hewan itu masih banyak nih. Iya, aku Kayak lihat kalau di di sini ya, storymu ada ular ya. iya ada ular. Di sini banyak ular beneran. Jadi kayak karena kan ini di belakang puskesmas itu kan daerah ini apa namanya kayak pohon pohon coklat sama kelapa sawit kan ya. Jadi ya itu banyak hewan-hewannya gitu, banyak ular. Di sini aku baru 4 bulan tapi udah ketemu ular berapa kali nih. Ih, Udah berkali-kali ketemu ular. Tapi ada juga teman yang lain itu buaya malah. aduh, aduh, aduh. Iya benar, karena di belakang puskesmas itu ada muara kayak sungai gitu kan. Jadi ya itu banyak banyak buaya. Jadi banyak orang hilang karena buaya gitu. Ada juga kayak Apa? beneran juga kayak gitu. Teman yang lain ada juga yang kalau dari Kalimantan kan juga banyak banyak buayanya juga, banyak ularnya juga. Jadi ya gitu ya. Harus Bismillah aja lah aman. menyiapkan mental. Iya bener, karena kemarin aja ya rumah dokter yang sebelumnya kan dokter PTTD kan, rumah dinasnya itu pernah kemasukan 2 kali ular. Iya, jadi ya, Speechless ya lah. gitu ada tantangan tersendirinya lah ya. Kayak tantangannya juga itu ya daripada perasaan aja. Iya. Iya, karena alhamdulillah memang benar-benar bersyukur sih sebenarnya ya. Maksudnya karena kita kan memang nggak bisa memilih kan ya, maksudnya mau ditempatkan di mana itu kita nggak bisa memilih. Ya alhamdulillah di sini tuh memang setidaknya lebih baik lah ya dibandingkan yang lain. Walaupun memang ya kayak masih ada sih kalau misalnya jujur-jujuran masih banyak juga sih, maksudnya yang tidak sesuai juga masih banyak. Tapi kalau misalnya dibandingkan sama teman-teman yang lain kayak misalnya kertas puir aja nggak ada itu, ya itu sih kayak lebih kasihan sih kayak ke mereka. Cuma kalau di sini setidaknya aman, kalau pelayanan juga bisa aman. Cuma itu tantangannya ya banyak hewan, aksesnya jauh kayak gitu. Kalau misalnya mau ke apa namanya ke desa-desa yang lain, desa-desa yang lain di ini kan cakupan wilayah kerja puskesmas itu juga jauh nih, jaraknya tuh jauh banget. Jadi kayak lewat sungai kayak gitu-gitu tuh jauh. Ininya itu sih tantangannya kalau misalnya ke desa-desa. Atau mungkin jangan-jangan penempatannya itu berdasarkan hasil psikotesnya kali ya. Anak yang kuat ditaruh di yang tadi medan berat gitu mungkin ya, nggak tahu juga sih ya. Iya, kalau untuk tentunya kalau misalnya orang-orang yang ini maksudnya yang penempatan di daerah sangat terpencil, tentunya dari hasil psikotesnya harus udah mumpuni dulu. Karena kalau tim itu kan ada 2 sebenarnya ya. Ada penempatannya itu penempatan daerah terpencil atau sangat terpencil. Itu kalau untuk tim. Jadi tidak ada yang daerah biasa. Pasti cuma 2 daerah itu, terpencil atau sangat terpencil. Jadi kalau misalnya ya penempatannya ya, tapi kalau menurutku ya beda-beda tipis sebenarnya. Maksudnya kalau daerah sangat terpencil sama terpencil ini beda-beda tipis. Cuma bedanya kalau misalnya sangat terpencil itu memang jauh banget. Maksudnya aksesnya tuh jauh. Itu saja sih yang membedakan aksesnya jauh. Kalau misalnya selebihnya, kalau misalnya kayak hewan dan lain-lain sebagainya itu sebenarnya nggak ketahuan. Nggak ketahuan, nanti pas setelah kita penempatan baru ketahuan, oh ternyata di sini banyak ular kayak gitu, oh ternyata di sini banyak ular, oh ternyata di sini banyak buaya, baru ketahuan nanti pas penempatan. Tapi kalau untuk pemilihan lokasi itu cuma berdasarkan jaraknya aja sebenarnya, jarak tempuhnya sama aksesnya aja sih sebenarnya yang menentukan dia kategori terpencil atau sangat terpencil. Kalau yang kayak yang lain-lain kayak banyak binatang buas itu sebenarnya itu baru ketahuan nanti pas penempatan. Oke. Waktu berangkat belum ada bayangan. Iya, belum ada bayangan beneran, belum ada. Jadi kayak waktu berangkat itu kayak berdoa aja gitu ya. Ya ampun, semoga setidaknya tempat itu nyaman, semoga nyaman. Ternyata pas dapat ternyata banyak ularnya, tapi alhamdulillahnya setidaknya kalau saya sih setidaknya masih bersyukur lah ya, walaupun aksesnya susah, tapi setidaknya masih bisa ditempuh darat. Kayak gitu sih. Kalau saya bersyukurnya. Masih banyak bersyukur sebenarnya. Iya.
Iya bener, masih banyak bersyukur walaupun sebenarnya orang yang lain itu kalau denger itu kayak ya ampun kok susah gitu ya. Kayak kayak misalnya kita mau belanja aja ya, misalnya kebutuhan itu harus ke kecamatan dulu, jaraknya 1 jam. Jadi jaraknya satu jam memang jauh gitu kan. Terus jalannya juga ya jalan di pedesaan pada umum. Off-road. Maksudnya pedesaan pada umumnya yang memang belum aspal gitu. Jaringan gue jelek kayaknya nih. Nggak apa-apa. Oke, mungkin mulai hujan. iya mulai hujan. Iya, di sini hujan, udah mulai hujan. Jadi ya bentar lagi kayaknya hilang nih. Iya, bentar lagi hilang. Kalau mati lampu juga hilang sih. Wow. Ya udah. Iya, di sini masih sering mati lampu soalnya nih. Iya ya. Masih sering mati lampu. Jadi ya itu kalau mati lampu pasti udah dunia itu udah senyap aja karena udah nggak ada jaringan. Aku speechless sih mendengar semua ceritamu. Ya gitu, tapi seru kok, beneran seru. Jadi ini memang cocok lah ya, maksudnya masih tetap kusarankan lah kalau untuk apoteker di luar sana yang suka sama tantangan, daftarlah segera. Lumayan soalnya. Iya. Ya, lumayan soalnya, jadi bisa lah ya. Cuma 2 tahun kok, 2 tahun cuy ya. Cepat lah ya. Iya, nggak lama-lama banget. Kalau misalnya kita jalaninnya juga enak, itu sebenarnya malah lebih singkat sebenarnya. Kalau terasa singkat sebenarnya kalau jalaninnya enak. Oke. Yang penting bersyukur ya. Iya, banyakin bersyukur aja. Banyakin bersyukur aja. Ya setidaknya maksudnya gambarannya itu memang kalau sebelum penempatan memang harusnya gambaran itu memang yang ekstrim setidaknya ya. Kalau setidaknya pas penempatan ternyata nggak se-ekstrim yang kita bayangkan, kita lebih banyak bersyukur jatuhnya. Iya betul. Jatuhnya daripada kita membayangkan yang enak-enak terus nanti ternyata penempatannya susah, ya itu beda lagi tuh, pasti banyak ininya menggerutunya kalau kayak gitu. Jadi ya banyakin bersyukur aja sebenarnya sih. Toh kan memang tujuan kita kan memang untuk ikut ini kan untuk mengabdi. Jadi ya jalin aja sebenarnya. Keren sih kamu, Watan. Keren sekali. Semangat. Supaya ini sih mengenalkan profesi kita juga sih Nit ya, supaya Iya, kita nggak dipanggil betul. suster lagi atau dokter lagi gitu. Kasihan gitu ya. Iya betul. Oke, Yanis mungkin ada tambahan. Oke. Ya, sudah cukup nih. Watan mungkin ada pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman. Ya itu sih, semoga kedepannya lebih banyak tertarik ikut NS, mumpung masih buka ini. Jadi mumpung mungkin masih buka ya, karena ini kan programnya kan sebenarnya bukan programnya Pak Jokowi sebenarnya ya. Jadi semoga mungkin kedepannya program Nusantara Set ini tetap berjalan gitu, amin. Dan semoga kedepannya apoteker yang join program ini juga semakin banyak, supaya bisa mengenalkan profesi kita ke masyarakat lagi, kayak gitu. Oke. Biasa. Ya luar biasa, keren banget sih Watan, keren banget kamu. Speechless semua ini. Oke, terima kasih Watan buat waktunya ya. Terima kasih udah. Iya, makasih ya Nis, makasih Nita. Ya, terima kasih udah sharing buat teman-teman. Sharingnya pasti bermanfaat banget sih, aku percaya teman-teman yang dengar jadi bisa dapat insight baru gitu, mungkin bisa tertarik join NS ya. Amin. Oke, sukses, masih 1 tahun lebih ya di sana. Iya, Hati-hati. Ya, hati-hati, Iya. tetap semangat. Terus, Ya, jaga diri di sana. iya. Iya, siap. Semangat.